Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Renungan Harian Toraya Selasa 4 Agustus 2020 dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Sebelumnya mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan perkataan-perkataan-Mu dari dalam firman-Mu. Roh Kudus, berkati kami untuk mendengarkan dengan baik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Buah pertobatan, buana pengkatobaran, tema renungan kita pagi ini. Saudara-saudara, dari buahnya lah tanaman itu bisa dikenal, dan karena dikenal, maka orang bisa memberi penjelasan tentang apa dan bagaimana buah tersebut. Semua orang yang menerima khotbah Petrus kemudian memberi diri untuk dibaptis. Wujud nyata dari iman mereka kepada Yesus dinampakkan melalui cara hidup mereka yang selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa, saling membagi berkat, berkumpul dalam bait Allah setiap hari, selalu berbagi secara bergilir dalam suasana gembira dan dalam ketulusan hati. Inilah tanda menerima dan percaya kepada Yesus. Ada nilai dan dampak yang terjadi atas kehidupan umatnya. Hidup adalah cinta, dan cinta itu adalah upaya mengasihi yang terwujud melalui cinta kepada sesama yang selalu membagi berkat dan sukacita. Apa yang dilakukan oleh para petobat-petobat ini menghasilkan dampak, yakni mereka disukai semua orang, dan itu adalah tanda pertumbuhan yang sangat baik. Saudara-saudara, bagaimana dengan persekutuan kita? Apakah persekutuan kita sudah berdampak positif seperti gereja mula-mula, yakni disukai dan dirindukan oleh banyak orang? Ingat bahwa kehidupan bergereja yang hanya sekedar datang, duduk, diam, dengar tidaklah cukup. Tetapi kita diberi ruang untuk terus berbagi dengan saudara seiman yang mengalami musibah, dan terlebih membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Itulah arti kehadiran persekutuan di tengah-tengah masyarakat. Jadilah pribadi yang terus membangun kehidupan baru dalam Kristus, agar buah kehadiran kita berdampak terhadap orang lain.
Roh Kudus kiranya terus memampukan kita untuk berbuah baik. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang Maha Kuasa. Di pagi yang indah ini, kami datang kepadamu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya kami dimampukan untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami, menyatakan iman kami melalui perbuatan-perbuatan kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk semua berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bersama jemaat-Mu di Jemaat Ramah, bersama dengan saudara-saudara kami yang bertemu dengan hari ulang tahun mereka, sembuh dari sakit, hari ulang tahun pernikahan, dan menikmati berkat-berkat lainnya. Kalau hari ini bersyukur, sempurnakanlah syukur mereka Tuhan. Berkati dalam kehidupan selanjutnya. Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu memohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit dan juga yang dalam pemulihan. Bapak John Budi atau Bapak Aaron yang dirawat di Jakarta, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yohanes Sipi, Mama Jimmy, Ibu Tena, Ibu Selvi, dan semua saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit yang kami tidak sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau memberikan kekuatan dari hari ke hari dan pulihkanlah mereka. Kuatkanlah iman dan pengharapan mereka. Ya Tuhan yang bergumul, Tuhan Engkau kuatkan mereka, Engkau lawat mereka menghadapi pergumulan saat ini. Dan yang berduka Tuhan, Engkau menghiburkan mereka menghadapi duka cita mereka. Bapa Sorgawi, jemaat-Mu hari ini di dalam melaksanakan seluruh aktivitas dan tanggung jawab mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, Engkau melindungi, menjaga mereka. Berkati jemaat-Mu dalam rumah tangga mereka masing-masing. Berkat dan damai sejahtera-Mu senantiasa Engkau anugerahkan. Sukacita dan kegembiraan kiranya mewarnai kehidupan jemaat-Mu. Meskipun kami berada dalam tekanan karena pandemi COVID saat ini. Tapi kami selalu percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapa di dalam sorga, kami mohon berkat-Mu untuk pemerintah kami. Aparat keamanan negara kami Tuhan berkati di dalam memimpin bangsa kami, khususnya daerah kami. Terlebih Tuhan di dalam menyelesaikan persoalan COVID-19 saat ini. Tuhan Engkau berkati kami semua untuk bekerja sama dengan pemerintah. Bapa Sorgawi, tak henti-hentinya kami berdoa untuk dokter, perawat, semua medis dan para relawan. Tuhan memberkati mereka semua dalam pelayanan kemanusiaan saat ini. Bapa di dalam sorga, pembangunan gedung serbaguna dan gedung sekolah minggu yang akan dimulai di Jemaat Ramah, Tuhan Engkau berkati. Kiranya dimulai dengan baik dan berlangsung dengan baik. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalamnya, bahkan jemaat. Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, lindungi dan berkati kami. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.